Pemerintah Kota Samarinda menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kesejahteraan personel kepolisian dengan dimulainya pembangunan asrama polisi atau Aspol Gelatik di Samarinda. Proses peletakan batu pertama yang berlangsung Sabtu pagi 17 Mei 2025 ditandai dengan kehadiran langsung Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Sebuah momen yang disebut Wali Kota Andi Harun sebagai peristiwa bersejarah bagi warga kota tepian. Andi Harun menjelaskan bahwa pembangunan Aspol Gelatik merujuk pada Peraturan Kepolisian atau Perpol nomor 13 tahun 2018 tentang perubahan dinas atau asrama atau mes kepolisian negara Republik Indonesia. Perpol tersebut menegaskan bahwa perumahan dinas merupakan sarana pembinaan keluarga dan penunjang pelaksanaan tugas pegawai negeri pada Polri, baik anggota maupun pegawai sipil di lingkungan kepolisian. Dengan anggaran kurang lebih 50 miliar rupiah, Aspol Gelatik dirancang berdiri di atas lahan seluas 14.559 meter persegi. Dengan rincian 15 unit rumah untuk perwira, 31 unit rumah untuk bintara, 1 unit barak bujang yang terdiri dari 30 kamar, 1 unit aula, serta 1 unit musola. Menurut Wali Kota, keberadaan asrama ini akan menjadi poin penting dalam mendukung kinerja anggota Polri di Samarinda, khususnya dalam pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, penegakan hukum, serta menjaga stabilitas dan keamanan kota. Dalam kesempatan tersebut, Andi Harun juga menyinggung pentingnya kolaborasi konkret antara pemerintah daerah, TNI, Polri, sektor swasta, dan masyarakat. Ia menyebut bahwa beberapa capaian pembangunan di kota Samarinda merupakan buah nyata dari sinergi tersebut, bahkan hingga dibuktikan melalui penelitian akademik. Ia juga menyampaikan bahwa selain pembangunan Aspol Gelatik, Pemkot Samarinda sebelumnya telah menyelesaikan pembangunan asrama Kodim, tengah menyempurnakan asrama Denpom, serta mengawal pengembangan asrama Korem. Kita bersama-sama melaksanakan kegiatan. Yang pertama, pelaksanaan groundbreaking asrama untuk Polres Samarinda, di mana asrama ini dibangun berdasarkan bantuan hibah dari Polresta Samarinda. Oleh karena itu tentunya saya selaku pimpinan Polri mengucapkan terima kasih atas dukungannya, dan ini tentunya menunjukkan bahwa sinergisitas antara Polri dengan pemerintah daerah, khususnya dengan Kota Samarinda dan tentunya dengan Provinsi, dengan Pak Gub, dan juga dengan rekan-rekan dari TNI dan Forkominda yang lain, ini sangat baik sekali di wilayah Kalimantan Timur, dan tentunya ini juga yang harus kita pertahankan. Di satu sisi kegiatan pembangunan asrama ini tentunya merupakan bagian dari program peningkatan kesejahteraan terhadap prajurit Polri, dan harapan kita tentunya dengan pembangunan yang dilakukan ini bisa meningkatkan pelayanan kepolisian, pelayanan di dalam melaksanakan tugas kita, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Ini juga akan bisa lebih optimal karena anggota mendapatkan perumahan yang layak, dan kemudian juga fasilitas-fasilitasnya juga kita lihat perencanaannya bagus, dan ini juga saya harapkan konsekuensinya pelayanan anggota terhadap masyarakat juga menjadi lebih baik, lebih berkualitas. Pertama-tama kami menyampaikan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Tuhan Yang Maha Besar, karena pagi hari ini kita semua mendapat kehormatan
Dan Jenderal, ini merupakan kebanggaan tidak hanya bagi pemerintah Kota Samarinda, tapi seluruh masyarakat Kota Samarinda. Di antara seluruh Indonesia, kami mendapatkan peristiwa langka pada hari ini, bersejarah, karena peletakan batu pertama langsung oleh Bapak Kapolri Republik Indonesia. Kata ulama itu nggak kemana-mana kalau rezeki anak soleh. Bapak Kapolri yang saya hormati, sekilas asrama polisi Glatik ini idenya bermula saat saya mengunjungi Jenderal. Sangat memprihatinkan sekali. Dan sesaat itu saya langsung minta Pak Sekda, teman-teman PU segera buat perencanaan. Karena sudah tidak manusiawi lagi seandainya Jenderal bisa melihat tayangan kondisi existing pada saat itu. Sungguh tidak layak lagi prajurit-prajurit kita mendiami rumah yang tidak seharusnya, atau seharusnya mendapatkan perumahan yang lebih layak. Jujur Jenderal, beberapa capaian atau achievement yang kami lakukan di pemerintah kota, kami meyakini betul. Bahkan mahasiswa-mahasiswa saya minta untuk melakukan penelitian untuk membuktikan secara akademik bahwa semakin kuatnya sinergi antara pemerintah, TNI, Polri, swasta, dan elemen masyarakat, memang terbukti secara empiris level pencapaian pembangunan kita semakin meningkat. Wali Kota Samarinda Andi Harun menanggapi seputar kondisi kantor Kelurahan Karangmubus yang hingga kini masih menempati gedung sewaan. Ia menegaskan keterlambatan pembangunan kantor permanen bukan karena ketiadaan anggaran, melainkan karena terbatasnya ketersediaan lahan di wilayah administratif Karangmubus. Ia menjelaskan pemerintah kota atau Pemkot Samarinda sudah sejak 2 tahun lalu mencari lahan yang cocok untuk pembangunan kantor Kelurahan Karangmubus. Upaya itu dilakukan sejak masa Camat Anis Siswantini hingga kepemimpinan Camat saat ini Yosua Laden. Namun pencarian tersebut terbentur 2 masalah utama, yakni keterbatasan alternatif lokasi dan harga lahan yang sangat mahal. Menurutnya, pendekatan yang diambil Pemkot adalah pembangunan secara bertahap. Bukan karena kelalaian atau pembiaran, ia menepis anggapan bahwa Pemkot mengabaikan kebutuhan kantor permanen bagi Kelurahan Karangmubus. Lebih lanjut, Andi Harun menyampaikan bahwa karakteristik wilayah Kelurahan Karangmubus yang berada di kawasan padat perkotaan membuat pilihan lahan sangat terbatas. Ia juga menyebut bahwa meskipun Pemkot memiliki aset di wilayah sekitar, seperti di kawasan Citra Niaga, lokasi tersebut tidak bisa digunakan karena berada di luar batas administratif Kelurahan Karangmubus. Andi Harun pun meminta masyarakat untuk bersabar. Ia memastikan bahwa pembangunan kantor permanen Kelurahan Karangmubus tetap menjadi komitmen Pemkot Samarinda. Kita maunya sih 1 tahun kita langsung bangun semua. Tapi tidak pernah ada dalam 1 tahun kita tidak membangun kantor lurah. Karena kita tidak bisa membangun sekaligus bukan karena tidak ada uang. Khusus untuk Karangmubus ada sesuatu yang perlu saya jelaskan. Daerah untuk menjadi lokasi Karangmubus itu kita sudah cari sejak 2 tahun yang lalu. Sejak Ibu Anis menjadi camat sampai kepada Pak Joshua. Karena dia harus berada di wilayah Karangmubus, di wilayah administrasinya. Problemnya adalah 1, tidak banyak alternatif tempat. Yang kedua, kalau ada tempat, itu harganya sangat mahal. Seperti dilaporkan beberapa waktu lalu kepada saya oleh Pak Camat. Ada lokasi
tapi harganya 25 miliar. Nah, apakah uang ada? Ada uang. Cuma kita mau memaksa, tidak mungkin memaksakan diri membeli harga di atas ketentuan pemerintah. Ya, resiko hukumnya sangat tinggi. Kita pelan-pelan akan bangun. Ya. Dan terima kasih atas semua masukan masyarakat. Siapapun, dari manapun, atas sarannya, termasuk kritiknya. Tapi perlu saya jelaskan bahwa tidak pernah ada dalam 1 tahun kita tidak membangun kantor kelurahan. Tahun ini ada 2 kantor kelurahan yang kita bangun. Sebelumnya yang sewa itu di mana? Mangkupalas. Kita sudah membangunkan. Kemudian ada Sungai Pinan Dalam kalau nggak salah. Dan beberapa saya nggak hafal satu-satu, tapi setahu dan seingat saya tidak pernah ada dalam 1 tahun APBD kita tidak membangun kantor kelurahan secara bertahap. Dan yang tersisa tidak banyak lagi. Tahun ini ada 2. Karamumus itu problemnya itu tadi. 1, tidak alternatif lahan yang bisa kita beli itu tidak sebanyak dengan di wilayah kelurahan lain. Karena memang wilayahnya kota. Saya ambil contoh juga ya. Kita ini sudah beberapa tahun, udah 3 tahun mencari lokasi untuk polsek kota yang lebih representatif, tapi memang tidak mudah mencarinya. Sampai saat ini polsek kota itu masih menempati polsek yang lama. Itu adalah cagar budaya. Tapi kita tidak pernah berhenti mencari tempat. Nah, kalaupun yang kedua, kalau Karamumus ada tempat, harganya di luar harga standar pemerintah. Kita appraisal, belum lama ini camat itu juga menyampaikan kepada kita, kepada pemerintah, ada tanah yang bisa dibeli, tapi begitu dicek harganya 25 miliar. Melampaui beberapa kali lipat dari harga standar pemerintah. Ya tentu kita tidak bisa memaksakan diri, tapi insya Allah pasti akan selesai. Ya. Masalahnya kan, tidak bisa kita bangun di luar wilayah administrasinya Karamumus. Kalau mau yang gratis ada, misalnya di Citerniaga kita punya lokasi, kan tidak terlalu jauh. Tapi masalahnya kita tidak memiliki aset yang ada di wilayah administrasinya Karamumus. Kita harus beli dan mencari tempat dengan harga yang sesuai dengan standar pemerintah, nggak bisa. Kalau kita memaksakan diri, mengandung potensi resiko hukum yang tinggi. Jadi sabar saja, pasti akan berdiri, nanti akan kita ketemu tempat yang cocok untuk kita bangun. Setelah hampir 3 tahun perjuangan panjang tanpa lelah, pemerintah Kota Samarinda akhirnya berhasil membawa proyek besar skema kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Ia Muiz ke tahap realisasi. Proyek senilai 1,1 triliun rupiah ini mendapatkan suntikan investasi dari konsorsium kelas dunia, yakni Plenary Group dari Australia dan Aspen Medical dari Singapura. Wali Kota Samarinda Andi Harun menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian ini. Ia mengungkapkan bahwa proses panjang dan penuh tantangan telah dilalui, mulai dari bolak-balik ke Jakarta untuk bertemu para pemangku kepentingan, hingga melakukan sounding market baik di Jakarta maupun Samarinda. Wali Kota juga menekankan bahwa keberhasilan ini tidak hanya berarti hadirnya rumah sakit dengan infrastruktur fisik yang modern, tetapi juga transformasi menyeluruh dalam sistem manajemen dan pelayanan yang akan mengacu pada standar internasional. Andi Harun menyebutkan bahwa proyek KPBU ini merupakan yang pertama di sektor rumah sakit di Indonesia, menjadikannya tonggak sejarah baru baik bagi Samarinda maupun dalam konteks nasional.
Sebagaimana diketahui, proyek KPBU RSUD Iamuis Samarinda senilai 70 juta dolar Australia atau setara 1,1 triliun rupiah ini telah melalui proses lelang dan menetapkan Konsorsium Plenary Aspen sebagai satu-satunya peserta yang lolos prakualifikasi. Proyek ini akan mencakup pembangunan infrastruktur rumah sakit baru, pengadaan alat medis, sistem informasi digital, hingga pelatihan tenaga kesehatan. Pemerintah Kota Samarinda juga telah memfasilitasi koordinasi dengan sejumlah lembaga keuangan nasional untuk memastikan keberlanjutan pembiayaan proyek. Ya, tanggapannya sangat senang dan bahagia. Lebih dari 2 tahun, hampir 3 tahun kita berjuang. Bolak-balik Jakarta, bolak-balik ketemu dengan stakeholder, baik SME, Kementerian Keuangan, maupun PII, Penjamin Infrastruktur Indonesia. Kita juga melakukan sounding market, baik di Jakarta maupun di sini. Dan ya, upaya yang tidak pernah lelah itu akhirnya membuahkan hasil. Dan kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Besar. Ya, kita akhirnya mendapatkan kegiatan ini dan lebih bertambah syukur lagi karena mitra kita investor Australia dan Aspen itu dari Singapura. Jadi Plenary sama Aspen itu adalah dua entitas company yang berkelas global. Ya, mohon doanya saja Rumah Sakit Samarinda Iamuis kita sebentar lagi akan bertransformasi menjadi rumah sakit berkelas global. Tidak hanya fisik dan fasilitasnya, tapi juga manajemen pengelolaannya. Ini tentu kebanggaan buat semua warga Samarinda. Ini adalah KPBU pertama di rumah sakit di Indonesia. Biasa masyarakat sabar, di penghujung segmen ini kita akan bacain komentar-komentar paling menarik dari netizen Samarinda Beradab minggu ini. Kali ini ramai dibicarakan soal sepak terjang Wali Kota Andi Harun dalam membangun infrastruktur dan menarik perhatian investor ke Samarinda. Netizen pun ramai-ramai turun di kolom komentar buat kasih dukungan dan juga masukan langsung. Komentar dari @Zain Saputra, semangat membara langsung dilempar ke Pak Wali. Semangat Bapak Wali Kota, perbaikan Kota Samarinda yang signifikan. Disertai emoji api yang menandakan harapan warga yang ikut menyala. Nah, ada juga komentar yang cukup panjang tapi penuh substansi nih, dari @Zulkarnain_Budi. Beliau menuliskan, betul apa saya lihat, sejak Pak Andi jadi wali kota sudah banyak membangun kantor lurah dan camat. Cuma tolong Pak, masih banyak jalan-jalan di Kota Samarinda, terutama jalan-jalan utama kota, lampu jalannya kurang terang bahkan gak nyala. Tolong bikin jalan-jalan di Samarinda Kota seterang mungkin, seperti jalan-jalan Samarinda Seberang sampai Palaran. Dan juga banyak lampu-lampu penerang jalan tertutup oleh pohon-pohon. Tebangi aja Pak pohon-pohonnya, biar Samarinda ya terang, cantik, dan indah dengan lampu-lampu. Wah, ini bentuk dukungan sekaligus harapan konkret dari warga. Penerangan jalan ternyata jadi perhatian serius, dan warga jelas ingin Samarinda makin terang, aman, dan nyaman. Selanjutnya ada komentar dari @Ricarahim. Ada rasa bangga yang membuncah. Menyala Bapak Wali Kota Samarinda, bangga punya wali kota berprestasi dan humble banget. Wah, netizen ini kayaknya udah jatuh hati nih sama gaya kepemimpinan Pak Wali yang lugas tapi merakyat. Lanjut ke komentar @h.sulistio yang menyoroti potensi kota dari sisi lain. Hospital sekaligus berwisata, datanglah ke Samarinda. Tuh kan, bahkan urusan kesehatan dan pariwisata pun jadi sorotan. Samarinda punya banyak potensi asal dikelola serius, bisa jadi magnet wisatawan. Sementara itu, akun @ini_terasmu justru menyoroti ketertarikan investor.
Wajarlah mereka tertarik invest karena melihat kinerja Walcott-nya yang gercep satset. Semoga lancar dan bisa mendatangkan manfaat lebih besar. Komentar ini menunjukkan betapa citra pemimpin yang sigap dan progresif bisa berdampak luas, termasuk ke perekonomian kota. Selanjutnya ada komentar dari @ahmadjayadi67. Doa dan harapan dilantunkan dalam nada optimisme. Alhamdulillah, insya Allah Samarinda semakin maju dan berkembang. Amin ya robbal alamin. Ini jadi semacam pengingat bahwa pembangunan kota bukan cuma kerja teknis, tapi juga perjuangan spiritual dan sosial. Sentuhan politik dan keharmonisan antara pemimpin juga jadi highlight. Seperti yang ditulis @mario_oci. Masya Allah, suka banget lihat Pak Gubernur dan Pak Wali Kota saling menghormati dan memberikan posisi. Wah, kalau pemimpinnya kompak, rakyat pun makin percaya diri menyongsong masa depan. Komentar singkat tapi penuh energi datang dari @muhammad_nurkomar. Menyala, singkat, padat tapi membakar. Satu kata yang mengandung semangat warga Samarinda. Dan terakhir, komentar dari @hambali israni menutup dengan gayanya, selalu di depan ide dan gagasan. Nah, ini bukti bahwa kepemimpinan visioner bukan hanya terasa tapi juga diakui masyarakat. Jadi, suara netizen minggu ini menggambarkan harapan, kritik membangun, dan dukungan yang solid terhadap perkembangan kota Samarinda di bawah kepemimpinan Andi Harun. Kita tunggu terus gebrakan berikutnya. Nah, itulah tadi komentar-komentar warga kota Samarinda yang sudah kami rangkum dalam minggu ini. Demi menjaga konsistensi dan harmonisasi antara penggiat media sosial, dukung kami lah ya kan? Dengan terus like, komen, subscribe semua channel media sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube Samarinda Beradab. Ada yang baru di kawasan Segiri, ada Taman Paraan di sebelah kiri. Kita bertemu lagi pekan depan lagi, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.